Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa calon lawan Anies di Pilpres nanti? Apakah Prabowo, Gibran, AHY, Deddy Mul, atau semuanya? Satu proyeksi analisis tampaknya perlu kita ajukan sekarang, mengingat satu-satunya orang yang tampaknya di luar Anies itu, di luar sistem pemerintahan itu adalah Anies Baswedan, dan yang lain berada dalam sistem atau menjadi subsistem dalam politik pemerintahannya Prabowo. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat menarik pasca Agustusan ini, ya, ketika tampaknya juga antara AHY dengan Gibran juga tampaknya mau sendiri-sendiri, dua-duanya punya partai, ya, mungkin Gibran numpak gajah, AHY pakai Mercy, Prabowo ngendarin Garuda. Nah, Aniesnya bawa kentongan. Tetapi jangan salah sangka, pemirsa, ya, ormas yang dibesut oleh juru bicaranya Anies Baswedan, ya, ternyata itu mengundang banyak sekali simpatisan, ya, survei dari polling apa survei gitu ya, dari 62 ribuan orang itu 78% itu pengen bergabung, hanya 18% yang menolak untuk bergabung, beberapa persen masih netral, ya. Bahkan banyak pertanyaan itu munculnya itu adalah bagaimana cara bergabung, ya. Dan kita tahu atau bisa dikatakan ngertilah, ya, siapa sih bohirnya Anies Baswedan? Rakyat secara langsung. Tidak ada oligarki. Oligarki tidak cukup berani untuk mendekati Anies Baswedan karena Anies Baswedan juga tampaknya sudah menegaskan bahwa dirinya tidak perlu bohir yang seperti itu. Rakyat yang membutuhkan Anies, ya. Kalau dalam bahasa sombongnya, bukan Anies yang membutuhkan rakyat, tapi rakyat yang membutuhkan Anies. Nah, di sini nanti, ya, yang akan menjadi pertarungan itu, ya, ada oplosan-oplosan begitu. Apakah Anies nanti bersama AHY? Jadi AHY kembali kepada format awal dulunya bersama Anies, ya. Ketika kita melihat bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono tidak happy dengan Jokowi, dan bahkan menurut saya juga tidak happy dengan Prabowo, ya. Susilo Bambang Yudhoyono ini orang yang memiliki pandangan intelektual tentang situasi yang benar dan komitmen kepada rakyatnya tinggi, dan itu tampaknya tidak terlihat dalam apa yang diperjuangkan atau apa yang diambil kebijakannya oleh Prabowo sekarang. Dan mungkin dia juga menyadari bahwa kasus dulunya kenapa Anies itu memilih Caimin adalah permainan yang dilakukan oleh Prabowo. Jadi mengumpankan Caimin, ya, dipilih oleh Anies, dan itu akhirnya AHY seperti dilempar. Kita tidak tahu. Pasangan yang kedua yang tampaknya digadang-gadang itu adalah Gibran dengan Deddy Mul, ya, Gibran dengan Deddy Mul. Apakah Deddy Mul ini sekarang mau menjadi bagian dari PSI, kemarin sudah pakai baju PSI dan lain sebagainya, dengan modal dia sebagai gubernur, ya, kita tidak tahu. Yang ketiga, tokoh sepuh, ya, Prabowo, kalau mau masih maju lagi, dan ada beberapa pihak yang tampaknya ada peluang tetapi tidak terlalu perlu kita pikirin, ya. Semua ini kalau yang terjadi adalah bahwa ekonomi Indonesia tidak segera berubah menjadi baik, maka peluang Anies Baswedan untuk memenangkan pertarungan itu sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Mau nggak mau, rakyat yang terus-menerus berada di dalam situasi sulit ekonomi ini dan sudah menganggap Prabowo itu sekedar omon-omon atau perpanjangan dari Jokowi, ya, satu-satunya pilihan di luar sistem itu hanya ada, yakni Anies Baswedan, ya. Kalau Puan bersama Prabowo, partainya gede, tetapi elektabilitasnya rendah, bisa jadi seperti itu. Prabowo itu walaupun jadi presiden, Gerindra tidak naik signifikan suaranya, ya, karena tidak ada efek jasnya
Prabowo, tidak menunjukkan bahwa Prabowo itu mengundang daya tarik di luar partainya. Bahkan kalau Anies ini sudah punya partai, apakah nanti partainya itu Gerakan Rakyat atau apa, wah ini bisa kayaknya loh ya, sapu bersih. Itu pemirsa. Jadi yang sangat diperlukan oleh Anies Baswedan adalah menjaga jarak dengan rejim ini. Kalau begitu dia masuk menjadi kabinet atau menjadi wapres, selesai sudah Anies. Ya, dan bisa dioperasi untuk bisa ditenggelamkan dengan membuat kasus-kasus baru, dan mungkin akan sangat bagus kalau tetap di luar sistem itu. Tidak apa-apa menjadi penganggur, toh walaupun pengangguran, Anies ini orang yang sangat diperhitungkan oleh dunia internasional. Kalau Prabowo mana ada dikadalin sama siapa, Donald Trump, iya gitu, Gibran enggak. Nah, kalau kembali pasangannya antara Anies dengan AHY, wah ini memang tampaknya bagus. Itu sangat tergantung pada pertimbangannya Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, tampaknya dia tidak terlalu happy, dan ketika dikatakan pendapatnya berkenaan dengan perayaan 17 Agustus, dia tidak menyebut Prabowo tapi para pemimpin. Ya, kalau dia berjalan on the track maka negara maju. Artinya pakai kalau, ya. Artinya sekarang ini kenyataannya bukan on the track. Janji-janji kampanye yang ada, yang digelar beberapa waktu yang lalu, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa janji-janji itu akan dipenuhi. Sebagaimana janji-janjinya Jokowi itu. Itu mengapa pemirsa, tampak bahwa dengan perkembangannya Ormas Gerakan Rakyat yang menempatkan Aniesnya sebagai tokoh pimpinan besar dan diharap nanti akan menjadi presiden, yang sekarang ini ormas ini antri orang untuk masuk, peluang besarnya Anies itu tinggi banget. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.